warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimul Mannan Ar-Ra'ufur Rahim Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa lil alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ma'asyiral habaib al-kiram wal asatidhah al-fudala wal hadirina wal hadirat rahimakumullah. Yang kita hormati bersama-sama tetamu-tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih lagi yang kita khususkan tamu kita yang datang dari jauh-jauh, yaitu Samahatul Habib Ad-Da'i ilallah min nasl wa sulala al-Imam al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, wa huwa Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Qata'ana Allahu bitul hayati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga semua hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan begitu juga para habaib Habib Fakhri bin Mustafa bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga yang tak boleh kita lupakan yaitu utusan gubernur dari kota Madiyah Palembang, yaitu staf ahlinya Bapak Rosidi, dan begitu juga Bapak Bupati, dan begitu juga Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, bapak-bapak sekalian, Pak Dandim, siapa lagi yang belum sebutin? Jadilah, habis waktu ini sudah kita. Intinya semua yang hadir, minta maaf kalau tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Insya Allah semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan begitu pula sahibul barnamij Bapak Kiai Al-Ustadz Al-Profesor Tawadu, bingung, buka, tutup, getar, Masya Allah, Gus Nur Iman. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dimudahkan semua urusannya, dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga bangunannya cepat selesai, dan insya Allah dibantu oleh Bapak Bupati tadi. Amin. Dan juga kita doakan semoga Gus Nur bertambah istrinya lagi. Amin. 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 3 kali Allah kabul insya Allah. Maaf ya. Masya Allah, Alhamdulillah, dan insya Allah kita semua hadirin hadirat, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mari berdoa bersama-sama, semoga yang belum nikah cepat nikahnya, yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya,
dapat jodoh, insya Allah selesai ini dapat jodoh. Dapat jodoh nanti malam. Yang belum punya anak, insya Allah cepat punya anak. Yang punya hutang, insya Allah hutangnya cepat dilunasi oleh Allah. Insya Allah semua hajat dikabulkan. Satu lagi belum ya? Satu lagi belum apa? Semoga karetnya naik harganya. Kata Habib tadi berapa? 30. Ada yang lebih mahal lagi tak? Pernah berapa? 27. Nurun itu. Jangan mau. Tak bagus ini doanya. Dan semoga doanya dikabulkan dan karet menjadi 30.000. Amin. Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Masya Allah, luar biasa. Tenang maulid ya. Tenang nggak hati kita maulid? Senang nggak? Bahagia nggak? Alhamdulillah, nggak jadi ketek semua ya. Kalau nggak tadi kata Habib tadi, iklan. Hasil infak jamaah, Masya Allah, 100 juta. Wih, kalau 100 juta ya, Masya Allah. Jadi besok langsung bangunan. Hasil infak jamaah pada sore hari ini yang tadi kita kumpulkan yaitu 11.659.800 rupiah. Insya Allah nambah lagi. Insya Allah lebih banyak lagi. Mungkin ada yang mau nyumbang tapi malu, takut ketahuan nyumbangnya terlalu banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya alhamdulillah di sore hari ini kita berkumpul mengenang seorang yang sangat mulia, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senang, siapa saja yang senang, siapa saja yang bergembira, dan siapa saja yang merasakan hatinya akan selalu berbunga-bunga ketika mengingat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semua termasuk dari kelompok yang suka maulidun Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan juga alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan daripada Samahatul Habib Muhsin bin Muhammad Al-Hamid, yang mana telah disampaikan oleh beliau berbagai macam, Masya Allah. Insya Allah paham semua bapak-bapak? Paham semua bapak? Semua paham? Di sini paham? Sayangnya Habib tidak paham. Tidak paham Habib. Sama apa Habib tadi? Habib tidak paham. Iya, bahasanya tadi kan ada 30 bahasa. Habib semua bisa bahasa aja dua. Bahasa Palembang, bahasa Arab dong. Masya Allah, Musyik, apa yang disampaikan oleh beliau tidak lain tidak bukan yang Habib paham, yang Habib mengerti sedikit demi sedikit, yaitu tidak lain melainkan apa? Mengajak kita lebih semangat lagi untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, begitulah halnya habaib di mana-mana. Habaib dari ujung dunia sampai ujung dunia, semuanya tidak lain, mereka semua para habaib mengajak kita hanya untuk cinta kepada satu, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semua para habaib tidak lain tidak bukan hanya mengajak kita untuk selalu memperbanyak salawat. Maka dari situ bersolawatlah sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya sholawat. Jangan sampai kita malas untuk membaca sholawat. Bagaimana kita tidak membaca sholawat? Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul fi kitabihil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya sekarang sedang sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca salawat. Allah mengajak kita untuk membaca salawat. Allah, malaikatnya semua berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan semua alam semesta semua berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat.
Kita sholat atau enggak? Kita sholat? Allah sholat atau tidak? Allah sholat atau tidak? Tidak. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Allah membayar zakat atau tidak? Yang kompak dong jawabnya tidak. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Allah membayar zakat atau tidak? Allah memerintahkan kita puasa. Allah puasa atau tidak? Allah memerintahkan kita pergi haji. Allah pergi haji atau tidak? Tapi Allah mengajak kita salawat. Allah bersalawat atau tidak? Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala subhanallah. Inilah mulianya Nabi kita Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi diangkat oleh Allah menjadi afdalul anbiya, menjadi paling afdalnya nabi. Kemudian Allah tetap berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita tanya Allah sedang apa sekarang, Allah sedang berselawat. Selesai acara, Allah sedang apa? Allah sedang berselawat. Sesampainya kita di rumah, Allah sedang apa? Allah sedang berselawat. Sesampainya kita di malam hari kita tidur lelap, Allah sedang apa? Lemah semua orang di sini nih. Capek. Allah sedang bersalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Dekat sama Nabi insya Allah. Begitupun kita bila mana pengen dekat sama Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Bila kita pengen masuk ke surganya Allah, bila kita pengen duduk di surga dekat sama Nabi Muhammad, maka perbanyaklah salawat. Karena Nabi mengatakan orang yang paling dekat nanti di hari kiamat bersamaku, yaitu orang yang paling banyak bersalawatnya kepada aku. Maka dari situ perbanyaklah salawat. Berapa kali Habib? Gak usah banyak-banyak, 15.000 kali weh. Gak usah banyak-banyak, 15.000 kali. Banyak sedikit. Apa bahasa Jawanya sedikit? Sama aja Kalau banyak? Ake atau sedikit? Banyak-banyak. Ulama-ulama, para habaib, para kiai yang terdahulu, mereka sehari berselawat ada yang 15.000 kali, ada yang 10.000 kali, ada yang 5.000 kali, ada yang setiap harinya 1.000 kali. Subhanallah, kalau kita berapa kali? Sehari berapa kali? Tadi Habib ngatain, Habib memberi kabar kepada kita, kalau tidak bisa seperti yang lain, sholat seperti ulama terdahulu, beribadah seperti orang-orang terdahulu, semua sulit. Tapi apa? Sholawat gampang. Sholawatmu, maka dari situ apa? Bacalah sholat. Dan kemudian masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah habis, kita tidak boleh panjang. Capek udah kan? Capek belum? Ada satu cerita, mau dengar atau tidak? Ada satu cerita, mau dengar atau tidak? Masya Allah. Ya khair. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita sedih sekali mendapat musibah yang sangat besar. Di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat agung, kita mendengar ada seseorang wanita yang mencaci Nabi kita Nabi Muhammad. Ada seorang wanita yang menghina Nabi kita Nabi Muhammad. Sudah dengar belum? Di mana? Di Perancis. Di Facebook Bu ya. Siapa namanya Bu di Facebook Bu? Ya. Di Facebook, di YouTube, di Instagram, di semua media medsos kita melihat ada seorang wanita di Perancis mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Dengan berani dan lantang dia mengejek Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu ada seorang anak kecil, yaitu muridnya di
sekolah tersebut. Ketika mendengar nabinya dicaci, ketika mendengar nabinya dihina, maka anak itu tidak menerima. Ini menunjukkan apa? Kuatnya cinta dan iman yang ada di dalam hati anak tersebut. Sehingga sepulangnya dari sekolah, orang yang mencaci nabi tersebut diapain? Diapain? Dipenggal kepalanya. Ini adalah contoh di negara yang mayoritasnya bukan muslim. Ketika nabinya dicaci dan dihina, tidak menerima, kemudian marah dan memenggal kepalanya tersebut. Dan begitu juga ini adalah pelajaran yang harus kita contoh dan kita ambil. Dan ini anak menunjukkan contoh daripada sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Jadi di zaman dahulu, di dalam perperangan, yaitu diantaranya perperangan Badar, yang mana waktu itu perperangan dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Waktu itu ketika Abdurrahman bin Auf berdiri dan sedang menjadi panglima perang waktu itu, tiba-tiba ada seorang anak maju ke depan yang bernama Muawwidh.